Juga saya ke Pak Yuriko Kamaru, anggota DPRD Provinsi. Dapilnya memang dari Bone Bolango juga dan anggota Komisi 1, jadi memang pas Pak Yuriko. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah dan segala kesaksian kita kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialog hari ini yang pertama adalah bahwa segiannya pihak terkait lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan itu hadir di tempat ini sehingga bisa menghasilkan sebuah rekomendasi bersama bagaimana nasib daripada pertambangan yang saat ini rakyat melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Motomboto. Ya. Berdasarkan sejarah tadi memang sangat menarik. Bahkan kalau melihat dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara itu telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Artinya sejak puluhan tahun aktivitas pertambangan itu ternyata undang-undang pun sudah berganti. Kita belum bisa mampu menentukan kemana nasib daripada sumber daya alam yang terkandung khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango ini. Apakah ini dilakukan pengelolaannya berbasis masyarakat atau melalui perusahaan? Kalau melihat kondisi yang terjadi adalah bahwa wilayah usaha pertambangan yang diamanatkan oleh undang-undang yang saya sampaikan tadi itu lebih dahulu menguasai wilayah pertambangan yang di dalamnya ada rakyat. Makanya saya bilang tadi bahwa persoalan ini harus duduk bersama baik pemerintah Kabupaten Bone Bolango, DPRD Kabupaten Bone Bolango, kemudian dari pemerintah provinsi pun harus dilibatkan. Kenapa? Karena kewenangan pertambangan itu sudah masuk ke ranah pemerintah provinsi Gorontalo saat ini. Terjadi kondisi bahwa sebelum kewenangan pertambangan masuk kepada pemerintah provinsi, pernah dilakukan penetapan wilayah pertambangan rakyat WPR pada saat itu, tetapi peraturan daerah ini telah dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri termasuk peraturan pemerintahnya, ya kalau tidak salah itu tahun 2013, tapi saya lupa peraturan pemerintah kalau tidak salah nomor 11 atau nomor berapa itu. Nah, inilah yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap para penambang yang ada di sana. Seharusnya ini yang harus dipastikan dulu. Kalau kita mengatakan bahwa saat ini kita berjuang untuk para penambang yang ada di sana, termasuk seluruh mineral batu hitam atau galeno ini masuk di dalamnya. Kalau kita mau memikirkan mereka, tidak mungkin akan memunculkan wilayah pertambangan rakyat di atas izin wilayah usaha pertambangan rakyat. Kalau kita merujuk kepada hal ini, dikatakan bahwa miliaran rupiah dari tambang batu hitam tak berizin. Saya masih bertanya-tanya, kalau dikatakan tak berizin, wilayah tersebut diambil dari wilayah kontrak karya dan yang memegang izin adalah Gorontalo Mineral. Kemudian tambang yang misalnya
berpotensi terhadap persoalan hukum yang saat ini, atau kita kenal misalnya dilakukan penangkapan pertama, penangkapan kedua di luar daerah, luar Gorontalo, penangkapan ketiga, memunculkan pertanyaan yang sangat besar. Saya yakin dan percaya pasti ada pemiliknya. Yang saat ini belum diketahui siapa sesungguhnya pemilik daripada hanya ditangkap, tapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Sehingga untuk menjawab siapa yang diuntungkan ini bisa kita lihat. Kalau kita tidak tahu siapa pemiliknya, berarti kita juga tidak tahu siapa yang diuntungkan. Apakah rakyat yang melakukan aktivitas pertambangan, ataukah perusahaan yang telah mengantongi izin, atau siapa? Saya melihat bahwa di dalam hukum locus delicti adalah tambang motong-motong. Tetapi siapa pemilik? Ini yang harus juga kita lihat secara bersama-sama sehingga tahu jelas bahwa kerugian kita ini sekian, kerugian kita ini sekian. Kalau kita menyampaikan bahwa rakyat, penambang itu yang selalu kita persoalkan, kita juga harus lihat dari sisi bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu pemanfaatan sumber daya alam, bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka rakyat memiliki hak. Tetapi masih ada juga cap bahwa itu adalah para penambang ilegal. Padahal sudah 31 tahun menurut teman-teman ini terjadi. Kenapa masih status ilegal yang mereka sandang? Ini yang harus dipecahkan juga. Maka akan bertanya, sesungguhnya kita ini berjuang untuk siapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Contoh, saya selalu mendiskusikan dengan teman-teman di DPRD Provinsi. Pengurusan izin untuk pembukaan jalan menuju Kecamatan Pinogo itu sangat sulit untuk mendapatkan izin. Tetapi kenapa pengurusan izin untuk wilayah pertambangan itu secepat kilat izinnya bisa keluar? Sebenarnya sumber daya alam ini adalah untuk kepentingan kelompok tertentu atau memikirkan benar-benar untuk kepentingan rakyat di sana. Izin untuk membuka jalan ke salah satu kecamatan yang ada 5 desa di sana, hampir 3.000 jiwa yang ada di sana, itu sangat sulit mendapatkan. Pertanyaan saya adalah, yang muncul di dalam benak saya adalah, siapa yang mengurus izin? Yang mengurus izin adalah pemerintah. Di mana tempat pengurusan izin? Tempat pengurusan izin adalah pemerintah juga. Bayangkan kita semua, mengurus izin oleh instansi pemerintah kepada instansi pemerintah itu sangat sulit. Bagaimana kalau rakyat mengurus izin dari rakyat kepada instansi pemerintah? Antara pemerintah dengan pemerintah saja mengurus izin susah. Apalagi rakyat ingin mau mewujudkan misalnya wilayah legalitas hukum daripada pertambangan yang ada. Olehnya ini Pak Hadi, saya jujur banyak hal yang perlu saya ingin sampaikan di forum ini, tetapi apa asas daripada keluaran yang kita akan hasilkan tanpa kehadiran beberapa pihak. Di sini hanya perhubungannya dari Kementerian Perhubungan yang ada. Seharusnya ada dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, dari pihak Gorontalo Mineral, dari pihak pemerintah kabupaten maupun pihak pemerintah provinsi dihadirkan di tempat ini untuk sama-sama membedah terhadap potensi alam kita ini yang telah dinikmati oleh
rakyat, bukan saja masyarakat Kabupaten Bone Bolango, tetapi masyarakat dari luar Kabupaten Bone Bolango pun ikut mencari rejeki, mengais rejeki yang ada di wilayah pertambangan Motompoto. Sehingganya ini harus dipecahkan karena ini adalah potensi sumber daya alam yang kita miliki. Bahkan di reses saya kemarin jujur saya menyampaikan, penyesalan saya adalah kita selalu terlambat untuk berpikir. Ketika izin pertama yang telah disampaikan tahun 91 ya, sudah tidak berlaku lagi izin kontrak karya, kemudian berganti izin ini, seharusnya sudah ada tindakan dari kita adalah tentang bagaimana mendirikan sekolah pertambangan. Saat ini di Provinsi Gorontalo mencari lulusan SMK pertambangan itu sangat sulit. Apalagi sudah mencari S1 pertambangan. Kenapa? Sejak tahun 2010 saya teriakan ini ketika saya masih menjadi aktivis. Saya komunikasi dengan beberapa kepala dinas untuk memperjuangkan adanya jurusan pertambangan di SMK. Saya yakin dan percaya bahwa ketika wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Gorontalo Mineral ketika akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di Motompoto, mereka membutuhkan tenaga kerja. Kalau misalnya persyaratannya adalah lulusan SMK pertambangan atau S1 pertambangan, maka bagaimana kita, nasib kita dengan rakyat yang ada di Provinsi Gorontalo umumnya dan khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Ini adalah PR yang sangat berat. Ini yang tidak terpikirkan oleh kita. Sehingga kesiapan kita, oh iya, nanti sudah eksploitasi baru akan bangun sekolah pertambangan. Setelah habis sumber daya alam itu baru ada lulusan-lulusan daripada SMK pertambangan maupun S1 pertambangan. Mau apa lagi? Dan potensi pertambangan bukan saja hanya di wilayah daripada Kabupaten Bone Bolango, tetapi hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo memiliki potensi pertambangan yang besar. Intinya, di akhir kalimat saya katakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan para penjahat sumber daya alam yang ada khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Kalau negara kalah dalam hal ini, maka ternyata negara tidak mampu mengatur rakyat, tidak mampu mengatur daripada pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan di wilayah Provinsi Gorontalo. Olehnya Pak Hadi, mungkin sekali lagi kalau ke depan masih diangkat tentang tema ini, hadirkan pihak-pihak yang memang benar-benar memiliki kepentingan sehingga rekomendasi dialog ini akan dirasakan oleh rakyat yang melakukan aktivitas pertambangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat ke Pak Yuriko, kami juga sudah mengundang semua pihak untuk mendiskusikan masalah ini. Tapi tidak mendapat konfirmasi soal kehadiran dan memang tidak bisa hadir. Mungkin khawatir juga dengan judulnya itu yang. Pak Yuriko, sebetulnya kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR, sepintas saya mendengarkan karena signalnya agak. Sebenarnya salah satu solusi itu dengan izin Gorontalo Mineral tadi. Gorontalo Mineral juga sudah kami undang, tapi tidak hadir. Kan memang selama ini izinnya baru sebatas tambang emas ya, Gorontalo Mineral, tidak termasuk batu hitam. Nah, seandainya Gorontalo Mineral mau dan cepat mengurus izin, ini tidak akan bermasalah lagi dan bisa banyak pihak juga yang bisa diajak bekerja sama. Nah, saya juga khawatir jangan-jangan banyak pihak yang merasa diuntungkan justru dengan tidak berizin. Bagaimana menurut Pak Yuriko soal itu?
Ini menarik pertanyaan ini. Jangan-jangan dengan adanya tidak ada izin, maka banyak pihak yang diuntungkan. Ya. Pertanyaan saya adalah, pihak itu pasti berupa objek hukum seseorang atau kelompok. Maka ini harus jelas. Sehingga jangan sampai kita hanya mengatakan pihak-pihak. Tapi tanpa jelas, sama dengan apa yang dilakukan saat ini. Ketika dilakukan penangkapan 5 kontainer yang saat ini terjadi, maka siapa pemilik daripada 5 kontainer itu? Ini juga harus jelas. Sehingga penegakan hukum ketika ini memang ilegal, jelas penegakan hukumnya. Ini yang harus dilihat. Kemudian kalau kita menyampaikan pihak A, B, C, kita tidak memiliki bukti autentik untuk menyatakan itu. Saya kalau memiliki bukti autentik, saya akan katakan bahwa si A, si B, yang penting saya memiliki bukti. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dan secara hukum bisa kita pertanggungjawabkan. Karena masalah pertambangan ini adalah masalah yang harus serius kita tangani. Karena dari sumber daya alam yang ada, itu pasti akan menimbulkan efek-efek juga yang akan dirasakan oleh masyarakat. Ini juga yang harus kita lihat. Sehingganya saya katakan tadi bahwa jangan sampai negara kalah dengan penjahat. Saya pernah rapat dengan membicarakan tentang pertambangan Pohuwato yang kemarin masyarakatnya itu terjadi kena bencana banjir. Saya katakan bahwa jangan sampai negara itu kalah dengan para penjahat lingkungan. Kenapa? Karena dampaknya sangat besar. Ada kelompok yang diuntungkan dan ada kelompok penerima dampak juga. Sehingganya di dalam wilayah izin usaha pertambangan itu, ketika kalau merujuk di peraturan pemerintah, ya, yakni peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2021 beserta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah energi sumber daya mineral nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, itu wilayah pemegang wilayah usaha izin pertambangan juga bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan ketika Gorontalo Mineral akan mengurus tentang batu hitam ini akan merupakan bagian dari izin mereka, dan di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba yang pengganti Undang-Undang nomor 4 2009 ini, di situ ada poin pasal klausul pasal tentang nilai pemberdayaan masyarakat. Maka ketika rakyat pertambangan masuk kepada nilai pemberdayaan masyarakat, maka ini juga harus sama-sama memperhatikan aspek dampak lingkungan. Sehingga terjaga, jangan sampai lingkungan kita rusak ketika ditinggalkan, habis sumber daya alam di wilayah pertambangan Motomboto, Suawa Timur, yakni di Desa Tulabolo Timur ini, wilayah Desa Tulabolo Timur, ketika ditinggalkan, kita hanya ditinggalkan persoalan. Ini juga yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Mungkin itu, kalau menjawab pertanyaan para pihak saya tidak bisa menjawab karena saya harus membutuhkan bukti dan dokumen yang kuat secara otentik hukum untuk bisa menyampaikan ini yang bertanggung jawab ini. Ya, sudah 2 tahun lebih kita mencari siapa di balik itu. Kita rehat sejenak.